Hai adik-adikku yang kusayangi dan kurindukan di seluruh Indonesia, apa kabar? Hari ini spesial. Kalau episode sebelumnya kamu sudah belajar tentang penciptaan, creation, ada yang masih ingat? Nah, episode kali ini kita akan belajar dosa pertama. Siap ya? Kita mulai ya. Yuk, kita doa dulu yuk gengs. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan sama-sama membaca Alkitab, membayangkan bagaimana kejadian pertama kali dosa itu dilakukan. Dan kami mau belajar dari kisah ini Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan lewat kisah ini buat kami, buat saya, biar kiranya itu menjadi berkat dan saya bisa memahami dan saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Coba semua teriak amin dulu. Amin. Mantap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dosa pertama. Dan di Alkitab dicatat tuh adik-adik, waktu dosa pertama kali terjadi di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Kita mulai ya adik-adik ya. Here we go. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Gitu tuh suara ular adik-adik. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata adik-adik kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Wow. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Wah adik-adik, setelah dia tergoda sama ular itu, dia kasih sama suaminya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, kedengeran gak tuh? Ada langkah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, ini adik-adik lihat, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kita lihat ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lihat ayat 10 adik-adik. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini?
Jawab perempuan itu, ular. Ular itu yang memberdayakan aku. Maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan mengajar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wow, jadi kenapa papa-papa kita harus bekerja keras mencari uang? Itu akibat dari dosa pertama ini, adik-adik. Lihat ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Wow, adik-adik, setiap dosa itu ternyata ada akibatnya. Ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lihat ayat 24, adik-adik. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, ya, di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Wow, adik-adik, disinilah dosa pertama terjadi. Kalau kamu lihat di pasal yang sebelumnya, kalau ini manusia jatuh ke dalam dosa, di pasal sebelumnya, di pasal 2 ya, ayat yang ke-8, itu manusia dan Taman Eden. Disinilah cerita ini Tuhan memberi peringatan kepada mereka, boleh mereka makan apa saja kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Kamu lihat bagaimana iblis dari awal selalu ingin manusia itu jatuh dalam dosa. Termasuk kamu sampai hari ini. Iblis ingin kita jatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita menerima akibat yang menyakiti kita sendiri. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk apa? Untuk melawan setiap godaan. Kalau dulu Adam dan Hawa digoda lewat ular menjelmanya, hari-hari ini kira-kira iblis menjelma jadi apa ya? Yes, jadi uang, gadget, ya, jadi pergaulan yang buruk dari teman-teman. Apapun yang menggoda kamu untuk jatuh dalam dosa. Hari ini kita mau berdoa, yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini anak-anak-Mu belajar dari kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa digoda oleh ular supaya jatuh dan makin jauh dari Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak yang mendengar cerita ini, Tuhan, yang melihat tayangan ini. Dalam nama Yesus, kuatkan mereka. Roh Kudus, bantu mereka untuk bisa kuat melawan setiap godaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Semangat adik-adik, jangan mau jatuh dalam dosa. Belajar dari kisah
Adam dan Hawa dan ular di Taman Eden. Manusia pertama dan dosa pertama. Tuhan Yesus memberkati. Yes!